Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudara ketua, para wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gusir Sulawesi Utara. Yang saya hormati saudara-saudara para ketua fraksi, para ketua komisi, ketua badan legislasi, ketua badan anggaran, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gusir Sulawesi Utara. Yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Gusir Sulawesi Utara yang mewakili. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah dan sekretaris DPRD Kabupaten Gusir Sulawesi Utara. Yang saya hormati para asisten, para badan, para bagian, para camat, lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gusir Sulawesi Utara. Yang saya hormati ketua organisasi kemasyarakatan, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, dan segenap tamu undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mempersembahkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan ridho. Kita semua berada dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat sehingga dapat hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gusir Sulawesi Utara hari ini dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gusir Sulawesi Utara tahun anggaran 2020. Saudara ketua, saudara wakil ketua, saudara ketua fraksi, ketua komisi, dan anggota DPRD Kabupaten Gusir Sulawesi Utara yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Partai Karya Pembangunan Keadilan, dan fraksi Partai Nasional Amanat Kebangkitan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gusir Sulawesi Utara serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan tanggapan baik berupa saran, harapan, dan imbauan atas penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gusir Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 yang merupakan masukan bagi pihak eksekutif untuk penyempurnaan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gusir Sulawesi Utara tahun anggaran 2020. Selanjutnya perkenankanlah kami memberikan penjelasan, tanggapan dan jawaban atas semua saran, harapan, dan imbauan yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, di antaranya fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Muhammad Ali Sejenah Hukum. Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Muhammad Ruslan Sejenah Ekonomi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Ridwan. Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Dadang Irawan. Yang kelima, fraksi Partai Nasional Amanat Kebangkitan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Masturo. Fraksi Partai Karya Pembangunan Keadilan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. Ricardo SIP. Sebagai jawaban atas saran, harapan, dan himbauan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui anggota Dewan Saudara Muhammad Ali Sejenah Hukum yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam pandangan umum fraksi atas penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020. Terkait saran dan masukan dari anggota Dewan yang terhormat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Defisit APBD Kabupaten Musirawas Utara terjadi pada tahun anggaran 2020 yang berimbas dan berpengaruh pada APBD tahun 2021. Terhadap APBD tahun anggaran 2020 yang menyebabkan terjadinya hutang pemerintah daerah, yang kami tetap berkomitmen akan menyelesaikan hutang pemerintah daerah tersebut secara bertahap dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan defisit yang akan terjadi pada tahun anggaran 2021 telah dilakukan refocusing dan penyesuaian belanja rutin maupun belanja pembangunan yang belum prioritas dan tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat melalui perubahan peraturan kepala daerah. Yang kedua, kami sependapat pelaksanaan Perda APBD harus sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati bersama dan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi secara nasional dan lokal. Berkaitan dengan peningkatan PAD, kami terus berupaya dengan melakukan optimalisasi potensi-potensi yang ada, yang tentunya usaha dan upaya tersebut harus terus-menerus dilakukan yang pada saat akhirnya akan memberi manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Yang ketiga, terhadap kebijakan dirumahkannya TKS di Kabupaten Musirawas Utara adalah semata-mata untuk memperbaiki dan menyesuaikan baik itu besaran, penghasilan maupun kesesuaian pendidikan TKS yang bersangkutan. Memang secara finansial beban untuk membiayai TKS yang ada terhadap APBD Kabupaten Musirawas Utara sangatlah besar. Serta setiap tahun audit BPK selalu menjadi catatan untuk dirasionalisasikan. Maka dari itu penataan kembali keberadaan TKS tersebut dengan memilah serta memilih TKS yang benar-benar dibutuhkan dan bekerja aktif serta efisien, sehingga tidak terjadi lagi adanya TKS yang hanya datang apabila menerima honor saja dan tidak ada pekerjaan. Perekrutan kembali TKS akan disesuaikan dengan kebutuhan OPD dan anjak daerah. Yang keempat, terhadap belum terrealisasinya hak-hak anggota Dewan yang terhormat pada tahun anggaran 2020, secara mata anggaran 2020 sudah selesai. Demikian penjelasan kami atas pandangan umum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Yang kedua, jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Fraksi Partai Demokrat melalui anggota Dewan Saudara Muhammad Ruslan, Sarjana Ekonomi, yang telah menyampaikan saran, imbauan dan pendapat dalam pandangan umum atas penyampaian raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas saran dan masukan dari fraksi Partai Demokrat untuk melanjutkan pembahasan raporda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020. Menanggapi saran dan masukan dari fraksi Partai Demokrat perlu inovasi terhadap beberapa sumber pendapatan agar dapat memperkuat struktur APBD. Kami sangat senang dan sepadan niat. Memang masih banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan melalui inovasi-inovasi. Hal inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan dan bangkit kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Seluruh ASN harus berani berpikir terhadap kemajuan daerah agar kita dapat berubah secara perlahan dan pasti menuju kemajuan dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Terhadap pandangan yang disampaikan, kami kemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami dan kita akan selalu dan harus menjaga terlaksananya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dengan berpegang teguh terhadap aturan-aturan, disiplin serta komitmen terhadap pelaksanaan tugas. Yang kedua, monitoring merupakan bagian dari manajemen yang harus dilakukan terhadap setiap kegiatan OPD.
Oleh karena itu, monitoring disertai pengawasan harus selalu dilakukan agar apa yang direncanakan dapat dikerjakan sesuai dengan target, outputnya, dan jelas serta terukur. Yang ketiga, terhadap hasil audit BPK, kami tetap konsisten akan menyelesaikan temuan-temuan BPK melalui inspektorat sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dengan memerintahkan setiap kepala OPD untuk menyetor, melengkapi, membenahi baik administrasi maupun tata kelola keuangannya. Adapun terhadap temuan BPK dari tahun 2016 sampai hari ini belum selesai ditindaklanjuti, kami terus berusaha dan berupaya melakukan langkah-langkah percepatan, dan semua kontraktor sudah kami surati penyelesaian tidak lanjut temuan tersebut berdasarkan data yang ada. Realisasi tidak lanjut temuan BPK RI pada tahun 2016 sebesar 46,41%. Tahun 2017 sebesar 63,20%. Tahun 2018 sebesar 45,24%. Tahun 2019 sebesar 26,14%, dan tahun 2020 sebesar 8,25%. Yang keempat, kami sependapat bahwa langkah merealisasikan asumsi pendapatan perlu dilakukan secara terukur. Ini bertujuan agar APBD tahun 2021 dalam keadaan sehat, sehingga dapat terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Yang kelima, terhadap permintaan untuk membentuk Satgas PAD. Saat ini telah terbentuk tim Satgas PAD berdasarkan SK Bupati Musirawas Utara nomor 497/KPTS/MRU 2021 tentang penunjukan Satgas Pendapatan Pasar dan Perizinan Kabupaten Musirawas Utara yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan potensi-potensi pendapatan daerah dari sumber-sumber PAD, dan langkah-langkah harus dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Demikian penjelasan kami atas pandangan umum dari fraksi Partai Demokrat, dan untuk bisa dimaklumi. Yang ketiga, jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui anggota Dewan Saudara Ridwan yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam pemandangan umum fraksi atas penyampaian raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020. Atas masukan, saran, dan pendapat dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terima kasih apresiasi yang telah diberikan kepada pihak eksekutif atas kerja keras dan upaya maksimal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020 secara keseluruhan. Wilayah pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Tersebut bukan berarti bahwa pengelolaan keuangan yang kita laksanakan telah sempurna, akan tetapi masih banyak catatan-catatan yang perlu kita perbaiki. Antara lain adalah pola pikir, perilaku, dan komitmen semua OPD, sehingga hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Musirawas Utara. Yang ketiga, terima kasih atas saran dan masukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musirawas Utara. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi kami dalam menyusun langkah-langkah optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Musirawas Utara dan melakukan monitoring secara berkala terhadap OPD. Demikian penjelasan kami atas pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk dimaklumi. Yang keempat, jawaban atas pemandangan umum fraksi Partai Bulan Bintang. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada fraksi Partai Bulan Bintang melalui anggota Dewan Saudara Haji Dadang Irawan yang telah menyampaikan saran, pendapat, serta pemandangan umum atas penyampaian raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020.
Atas masukan dan saran serta pendapat anggota Dewan dapat kami uraikan sebagai berikut. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Opini tanpa wajar, tanpa pengecualian akan menjadi patokan kita semua agar pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Nusa Utara selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Di sini kami sampaikan juga tugas kita adalah memperbaiki catatan-catatan hasil audit dari BPK. Yang kedua, untuk tindak lanjut temuan BPK terhadap kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, kami akan menugaskan inspektorat agar melakukan pembinaan internal agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, untuk meningkatkan PAD agar pencapaian target lebih tinggi dan maksimal, kami akan melakukan langkah-langkah terukur agar potensi-potensi PAD yang belum tergali secara maksimal dapat segera dioptimalkan. Meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak batu bara, perkebunan, hendaknya kita laksanakan. Semua mendorong agar perusahaan atau investor yang patuh akan kewajiban dan bersama untuk membuat investor perusahaan berinvestasi dengan aman dan nyaman, sebagaimana saat ini yang kita gaungkan secara nasional untuk meningkatkan PAD, mengurangi pengangguran, dan ekonomi menjadi tumbuh dan bergairah. Yang keempat, terkait asumsi pendapatan dari dana transfer atau dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan jauh dari target yang sudah ditetapkan tahun anggaran 2020. Hal ini dampak pandemi COVID-19 secara global, nasional dan lokal, sehingga pemerintah pusat melakukan relokasi dan refocusing terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan seperti dana DAW, DAK, DID, dan bantuan gubernur. Demikianlah penjelasan kami atas pandangan umum dari fraksi Partai Bulan Bintang untuk 5 Juni. Yang kelima, jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Amanat Kebangkitan. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada saudari Mas Puro yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam pandangan umum fraksi Partai Nasional Amanat Kebangkitan atas penyampaian raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nusa Utara tahun anggaran 2020. Atas masukan, saran, dan pendapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan tanggapan fraksi Nasaki terhadap temuan BPK masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, kami akan menugaskan inspektorat agar melakukan pembinaan intern agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, kami sependapat bahwa kita semua harus berbenah dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah di tahun-tahun mendatang agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga gerak perekonomian di kabupaten ini dapat terukur dan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nusa Utara. Yang ketiga, terkait dengan asumsi pendapatan APBD yang bersumber dari dana transfer atau dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan kami akan mengupayakan menyusun asumsi-asumsi pendapatan APBD harus diikuti dengan dasar-dasar yang kuat dan akurat. Demikian penjelasan kami atas pandangan umum fraksi Partai Amanat Kebangkitan untuk 5 Juni. Yang berikutnya, jawaban atas pemandangan umum fraksi Partai Karya Pembangunan Keadilan. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada anggota Dewan Fraksi Karya Pembangunan Keadilan, Saudara DK Dikardo, yang telah menyampaikan saran dan pendapat dalam pandangan umum atas penyampaian raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nusa Utara tahun anggaran 2020. Atas masukan, saran, pendapat, serta yang terhormat kami dapat menjelaskan sebagai berikut. 1. Terima kasih apresiasi yang telah diberikan pihak eksekutif atas kerja keras dan upaya maksimal yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nusa Utara di tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan menilai pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan baik. Yang kedua, sudah menjadi tugas kita bersama
untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah agar profesional dan bermartabat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja agar di tahun-tahun mendatang Kabupaten Musirawas Utara yang kita cintai ini menjadi mutiara Sumatera Selatan. Yang ketiga, kami sependapat bahwasanya predikat WTP dari BPK dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah bukan menjadi tujuan utama dalam pelaporan keuangan, tetapi diharapkan laporan tersebut menjadi inspirasi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Musirawas Utara dalam mengelola keuangan daerah yang telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Demikianlah penjelasan kami atas pandangan umum karya pembangunan keadilan untuk dimaklumi. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas persetujuan untuk melanjutkan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musirawas Utara yang kami hormati. Demikianlah jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas Utara atas pemandangan umum 6 juru bicara fraksi Dewan yang terhormat. Mudah-mudahan dengan uraian dan jawaban tersebut dapat memperjelas permasalahan yang telah diangkat oleh pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Musirawas Utara pada tanggal 8 Juli 2021. Kami selalu berupaya memberikan penjelasan yang terbaik dengan tujuan dapat memenuhi harapan rapat paripurna Dewan yang terhormat, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan. Untuk itu kami dengan hormat kiranya anggota Dewan dapat memaklumi dan memaafkan kami. Atas perkenan Dewan yang terhormat yang telah meneliti dan telah menyampaikan pemandangan umum baik berupa pertanyaan, saran, harapan dan himbauan maupun dukungan guna kelancaran dan pelaksanaan tugas-tugas negara, tidak lupa pula dari lubuk hati kami yang paling dalam kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merauke 9 Juli 2021, Bupati Musirawas Utara Haji Devi Soeharto.